Ibu, perkenalkan saya Yeni Noviana, CGP Angkatan 10 dari PTDSD Negeri 2 Banyuwangi, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Pada pertemuan kali ini saya ditemani oleh Bu Reni Apriani. Beliau adalah guru kelas 2 dari PTDSD Negeri 2 Banyuwangi. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Reni. Gimana kabarnya Bu Reni? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya Bu Reni. Oke Bu Reni, hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi kepada Bu Reni. Sebelum nanti saya akan melakukan observasi langsung ke dalam kelas ketika Bu Reni melakukan proses pembelajaran bersama anak didiknya ya. Tentunya di kelas 2 ya Bu Reni. Baik Bu. Adapun tujuan dari percakapan praobservasi ini saya lakukan terhadap Bu Reni supaya Bu Reni nanti lebih siap ketika masuk ke dalam kelas. Tentunya saat pembelajaran Bu Reni terlihat lebih percaya diri dengan kesiapan yang Bu Reni miliki. Tentunya seperti itu ya Bu. Kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Ya baik Bu, silakan. Boleh ya Bu Reni? Yang pertama, kira-kira apa Bu tujuan dari pembelajaran yang akan Bu Reni ajarkan nanti kepada peserta didik di dalam kelas? Yang pertama, peserta didik mampu membilang dengan mengelompokkan benda dalam ukuran yang sama untuk tiap kelompok. Yang kedua, mampu memahami cara mempresentasikan bilangan dengan menuliskan lambang bilangan sampai bilangan ribuan serta dapat mengurutkan bilangan. Oke, baik ya Bu ya. Berarti Ibu nanti akan membagi anak dalam beberapa kelompok seperti itu ya Bu ya, dalam pembelajaran di dalam kelas. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua Bu, bagaimana kira-kira area pengembangan yang akan Bu Reni lakukan ketika proses pembelajaran ini tersebut? Di area pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Oke, di area pengetahuan dan keterampilan. Oke. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin bisa pakai metode pembelajarannya apa yang diterapkan nanti atau media seperti itu Bu. Yang akan saya terapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa, auditory, kinestetik, visual yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Siswa akan diadakan pembagian kelompok berdasarkan gaya belajarnya dan akan melakukan diskusi kelompok. Oke, berarti nanti pada saat pembelajaran di kelas, ini akan mengelompokkan peserta didik berdasarkan gaya belajar mereka ya Bu ya, tentunya. Oke. Berarti nanti akan dibagi 3 kelompok seperti itu ya Bu ya. Ya. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan Bu? Media yang akan saya gunakan, yang pertama saya akan menyiapkan LKPD, metode kerja kelompok penugasan. Yang kedua, saya akan menggunakan diferensiasi proses di mana kelompok siswa yang memiliki gaya belajar auditory akan mengamati video pembelajaran lewat HP Android. Siswa yang gaya belajar visual akan mengamati gambar atau poster, dan siswa dengan gaya belajar kinestetik akan belajar dengan menggunakan objek secara langsung. Saya menggunakan objek secara langsung secara menggunakan padi, beras, dan jagung. Oke, berarti bagus sekali ya Bu. Berarti nanti Bu Reni akan menggunakan benda konkret ya Bu ya. Seperti itu ya tadi. Ada jagung, padi, dan beras yang tentunya pengelompokannya itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi proses itu tadi ya Bu ya. Berdasarkan gaya belajar peserta didik tadi. Ya, bagus sekali Bu. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima nih Bu, kira-kira kapan Ibu akan menerapkan pembelajaran ini? Baik Bu, saya akan melaksanakan pembelajarannya hari ini Bu, hari Selasa, tanggal 30 bulan 7 tahun 2024, jam kedua, mapel matematika di kelas 2. Oke, berarti Bu Reni akan menerapkannya pada hari Selasa ya Bu ya. Oke.
di pas pelajaran matematika. Jadi nanti saya akan masuk ke dalam kelas untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran yang Bu Reni lakukan ya Bu ya. Kemudian dari hasil percakapan ini tadi Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambaran Bu mengenai media yang akan saya gunakan. Sudah tergambar secara jelas apa yang bisa saya lakukan dari sekarang. Oke, berarti Bu Reni sudah terbayang ya kira-kira nanti proses pembelajaran di kelas itu akan menggunakan media atau teknik atau metode yang Ibu gunakan sudah tergambar jelas gitu ya Bu. Oke, baik sekali Ibu, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan saya ya di tahap observasi ini. Nanti sampai ketemu di observasi di dalam kelas. Tapi setelah nanti observasi di dalam kelas selesai, saya akan meminta waktunya Bu Reni boleh ya untuk ngobrol-ngobrol lagi di tahap pasca observasi ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Reni. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Semua sudah siap. Siap. Doa mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Noviana, CGP Angkatan 10 dari UPTD SD Negeri 2 Totomulyo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Pada pertemuan kali ini di pasca observasi saya ditemani oleh Ibu Reni Apriani, beliau guru kelas 2 dari UPTD SD Negeri 2 Totomulyo, dan didampingi bersama Bunda Astin, PP Angkatan 10 dari Kabupaten Lampung Timur. Baik Bu, pada percakapan kali ini ya Bu Reni. Assalamualaikum Bu Reni. Bunda, Assalamualaikum. Ya, gimana nih perasaannya setelah melakukan kegiatan observasi pada hari Selasa ya Bu ya, kemarin tanggal 30 Juli 2027, dan saya observasi di dalam kelas. Rasanya sangat tegang ya Bu, karena baru pertama kali ini saya diobservasi oleh Bu Yeni, tetapi dengan berjalannya waktu saya merasa senang sekali. Alhamdulillah ya Bu ya. Kemudian bisa diceritakan Ibu area pengembangan yang telah Bu Reni lakukan pada saat tahap observasi itu seperti apa? Oh ya, tahap observasinya itu ada dua, itu ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Dalam aspek pengetahuan itu siswa mampu membilang dengan mengelompokkan benda dalam ukuran yang sama untuk setiap kelompok. Untuk aspek keterampilan, siswa berani untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, berarti area pengembangan yang Bu Reni lakukan di area pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Oke. Kemudian Bu Reni, sejauh mana pengembangan yang Ibu lakukan? Maksudnya apakah sudah baik, sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah ya Bu, area pengembangan yang saya lakukan sudah berjalan dengan baik. Saya telah melakukan proses pembelajarannya dengan pengelompokan siswa sesuai dengan gaya belajar mereka, yaitu dengan auditory, visual, kinestetik. Oke, berarti sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, sesuai dengan gaya belajar peserta didiknya. Oke. Kemudian Bu, adakah kendala atau hambatan yang Ibu Reni temukan? Tentu ada ya Bu. Kendala yang pertama itu adalah siswa susah untuk dikondisikan. Terus yang kedua, masih ada beberapa siswa yang belum aktif dalam presentasi di depan. Oke, berarti ada hambatan ya Bu ya. Kemudian mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Karena mereka belum terbiasa dengan pembelajaran yang saya terapkan Bu. Saya baru pertama kali ini belajar dengan sistem presentasi di depan kelas. Ini berarti memang karena baru pertama kali ya Bu ya. Oke. Kemudian Ibu, terima kasih ya, luar biasa sekali untuk refleksinya ya Bu Reni. Oh iya Bu Reni, kira-kira kapan nih Bu Reni akan melakukan perubahan dalam segi pembelajaran untuk kedepannya? Secepatnya Bu, setelah ini untuk kedepannya. Yes, ya Bu ya, mudah-mudahan bisa berjalan lebih baik dari sebelumnya ya Bu. Oke Bu Reni, terima kasih banyak, luar biasa sekali ya refleksinya tentang pembelajaran yang telah Ibu lakukan pada saat tahap observasi di dalam kelas ya Bu. Selanjutnya Bu Reni, bolehkah saya menceritakan atau menyampaikan hasil pengamatan yang telah saya lakukan pada tahap observasi di dalam kelas? Ya Bu, silakan. Ya. Baik, terima kasih Bu Reni. Setelah saya amati, alhamdulillah pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bu Reni di dalam kelas itu sangat luar biasa sekali Bu Reni. Diferensiasi proses yang Bu Reni lakukan, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional itu pun sudah tergambar dengan jelas, sudah terlaksana dengan baik. Untuk pembelajaran sosial emosionalnya itu bisa dilihat dari kesadaran peserta didik ketika Bu Reni masuk ke dalam kelas. Kemudian mereka memiliki kesadaran tanpa harus disuruh, mereka langsung berdoa seperti itu ya Bu ya. Kemudian untuk keterampilan berelasi, kemudian pengambilan keputusan bertanggung jawab itu pun terlihat ketika
didik melakukan diskusi dan presentasi dalam kelompoknya seperti itu Bu ya. Kemudian kerjasamanya juga sangat bagus, teknik pun sudah bagus Bu Reni. Namun dari hasil observasi yang telah saya amati ya Bu ya, ada beberapa hal yang perlu Bu Reni tingkatkan untuk kedepannya, terutama dalam hal pengkondisian kelas ya Bu ya, supaya peserta didik lebih kondusif dalam belajar, kemudian keterampilan berelasi dan bekerja sama peserta didik dalam kelompoknya pun menjadi semakin baik seperti itu. Atau mungkin bisa juga ditambahkan Bu untuk diferensiasi produk mungkin, jadi supaya peserta didik lebih menarik gitu dalam proses pembelajarannya dan supaya lebih menyenangkan setelah mereka berdiskusi, kemudian mereka menampilkan produk yang berbeda-beda seperti itu kan, jadi pembelajarannya terkesan lebih menyenangkan dan lebih hidup gitu Bu. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Yeni atas sarannya. Kedepannya akan saya perbaiki dan terapkan pembelajaran di kelas agar menjadi lebih baik lagi. Oke Bu Reni, baik. Kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan setelah kita berbincang pada tahap pasca observasi ini? Oh iya, saya menjadi tahu ya Bu letak kekurangan saya dalam proses pembelajaran yang telah saya lakukan dan saya harus memperbaiki di pembelajaran berikutnya Bu. Sadarilah masa